tentang darah haid yang mengenai pakaian. Beliau menjawab, hukkihi bidil'in waksilihi bima'in wasidrin. Keriklah dengan kayu, kemudian cucilah dengan air dan dicampur dengan daun bidara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita cari, apa yang kita tuntut pada sore hari ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang fikih sunnah wanita. Kemarin kita sudah sampai pada hal-hal atau macam-macam najis. Kita membahas dari poin 1 sampai poin 6. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-7. Kata beliau, di antara yang dikatakan najis juga adalah air liur anjing. Hal ini didasari dengan sebuah hadis Nabi SAW, tuhuru ina'i ahadikum idha walagha fihi al-kalbu ay yaghsilahu sab'a marrat ulahunna bit-turab. Kata Nabi SAW, cara membersihkan bejana salah seorang di antara kalian jika anjing menjilatnya dengan mencucinya 7 kali. Kali yang pertama dia cuci dengan tanah. Kata Syekh, hadis ini menunjukkan bahwa air liur anjing itu najis. Adapun seluruh anggota badan dan bulunya kecuali mulut, maka hukumnya suci, kata beliau. Hal ini berdasarkan riwayat Imam Bukhari di dalam hadis secara muallaq, dan juga riwayat Imam Abi Daud secara bersambung sanadnya dengan sanad yang sahih dari hadis Ibnu Umar. Beliau berkata, di zaman Rasulullah SAW, aku pernah tidur di masjid. Ketika itu anjing keluar masuk masjid dan para sahabat tidak menyiram bekas-bekasnya. Hanya saja para sahabat, kata beliau, menyiram bekas tempat duduk anjing tersebut berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Maimunah. Ia berkata, di rumahku ada anak anjing, maka Nabi mengeluarkannya, kemudian beliau memercikan air pada bekas tempat anak anjing tersebut. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh melihat bahwasanya anjing itu air liurnya najis, dan ini kesepakatan para ulama. Ulama sepakat, ya, tidak ada ulama berselisih tentang masalah najisnya air liur anjing. Tetapi di sini Syekh melihat bahwasanya anjing ini yang najis cuma air liurnya saja. Adapun badannya, tubuhnya, semuanya, kata beliau itu tidak najis. Wallahu taala alam, pendapat yang paling rajih dalam hal ini adalah bahwasanya anjing itu najis semuanya. Anjing itu najis semuanya. Baik itu bulunya, baik itu kulitnya, maka itu najis. Kenapa Ustaz dikatakan najis? Karena semua hewan
yang haram dimakan, semua hewan yang haram dimakan itu seluruh tubuhnya najis. Semua hewan yang haram dimakan itu seluruh tubuhnya najis. Baik itu liurnya, kencingnya, semuanya najis kecuali yang dikecualikan dari hewan yang haram dimakan. Yang dikecualikan itu apa? Yaitu dua hewan. Yang pertama, hewannya memiliki darah sedikit. Nanti ada penjelasan Syekh. Hewan yang sedikit darahnya, maksudnya darahnya tidak memancar atau di dalam tubuhnya darahnya sedikit. Ini walaupun dia haram dimakan tapi dia tidak najis. Contoh misalnya lalat. Lalat itu haram dimakan tapi dia tidak najis. Cecak itu adalah haram dimakan tapi dia tidak najis. Kenapa? Karena darah yang dia miliki itu sangat sedikit. Dan Nabi SAW memberikan keringanan hewan yang darahnya sedikit itu tidak najis. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Nabi SAW. Dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, "Idza waqa'ad dzubab fi ina'i ahadikum falyaghmishu." Kata Nabi SAW, jika ada seekor lalat hinggap di bejana kalian, di tempat minum kalian, falyaghmishu, maka tenggelamkanlah. Kenapa Nabi menyuruh tenggelamkan? Karena salah satu dari sayap lalat tersebut membawa penyakit dan sayap yang lainnya membawa obat. Ketika ditenggelamkan, maka lalat ini otomatis dia menjadi bangkai. Lalat kalau Anda tenggelamkan di dalam air, dia kelelep, mati. Ya. Lalat nggak bisa berenang. Ya. Maka ketika ditenggelamkan dia akan mati. Nah ketika dia mati otomatis dia menjadi bangkai. Tetapi Nabi SAW mengatakan apa? Boleh nggak diminum air tersebut? Boleh. Lalatnya dibuang, kemudian airnya kita minum. Tidak mengapa. Ini menunjukkan bahwasanya ya lalat itu kalau hinggap di air, hinggap di makanan, ya maka ya ditenggelamkan. Ya, jadi kadang-kadang sebagian orang salah paham dalam hadis ini. Kata Nabi SAW, lalat itu kalau hinggap di air itu ditenggelamkan. Kadang itu lalat hinggap di makanan, lalatnya dimasukkan di dalam makanan, salah. Kalau di dalam nasi gimana? Lalat hinggap di dalam nasi, ya di tempat nasi kita, bukan lalatnya diambil dimasukkan di dalam nasi, tidak. Tetapi bagian yang terkena lalat itu kita buang. Kalau seandainya dia hinggap di nasi. Tapi kalau di air kita tenggelamkan lalatnya. Syahidnya di hadis ini apa? Lalat itu menjadi bangkai. Tetapi Nabi membolehkan meminum air yang bekas dicelupkan lalat tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya lalat itu dia walaupun dia haram dimakan tapi dia tidak najis. Kenapa dia tidak najis? Karena dia memiliki darah yang sedikit. Sehingga para ulama mengkiaskan seluruh hewan yang memiliki darah sedikit itu tidak najis walaupun dia haram dimakan. Yang kedua yang dikecualikan dari hewan yang haram dimakan ini yang tidak najis adalah hewan yang berkeliaran bersama kita. Jadi berdampingan bersama kita, sering keluar masuk rumah manusia. Contoh, kucing. Maka kucing ini sering masuk ke rumah kita. Iya. Kucing ini haram dimakan. Tidak boleh seseorang memakan kucing. Taib. Berarti dia najis, asalnya najis tetapi dimaafkan. Kenapa? Karena dia adalah hewan yang berkeliaran di dalam rumah kita. Maka tubuhnya tidak najis. Termasuk di dalam hal ini tikus. Ya. Di sini banyak tikus lah kada adalah Masya Allah. Taib. Di Martapura banyak. Taib. Tikus ini kalau dia berkeliaran di rumah kita, tikus ini haram dimakan karena disuruh kita untuk membunuhnya. Tetapi dia dimaafkan, kenapa? Tubuhnya tidak dikatakan najis karena dia susah untuk dijaga. Sehingga dimaafkan di dalam syariat. Makanya kata para ulama, sesuatu yang susah untuk dijaga, berkeliaran dalam hidup manusia itu dimaafkan. Dia tidak najis. Nah, anjing ini tidak demikian. Anjing ini bukan berdampingan dengan manusia.
bukan hidup berdampingan dengan manusia. Makanya para ulama mengatakan anjing ini, jumhur ulama mengatakan semuanya najis. Baik itu air liurnya, baik itu tubuhnya, maka itu najis. Ya, maka itu najis. Adapun dalil yang dibawakan oleh Syekh di sini mengatakan tidak najis, beliau berdalil dengan hadis Ibnu Umar. Pada saat itu kanatil kilabu tuqbilu wa tudbiru fi Masjidin Nabawi. Sesungguhnya anjing itu keluar masuk dulu zaman dahulu itu di Masjid Nabawi. Karena kita tahu di Masjid Nabawi itu zaman dahulu itu tidak ada pagar. Ya, jadi binatang itu masuk keluar masuk aja, ya. Tidak ada pagar, tidak ada pintu semacam ini seperti masjid zaman sekarang, tidak ada. Sehingga anjing itu keluar masuk Masjid Nabawi. Kata beliau, kalau seandainya najis, niscaya sahabat menyiram tempat ya keluar masuknya anjing tersebut. Para ulama menjelaskan, kenapa zaman dahulu itu tidak disiram? Karena kita katakan anjing itu kalau dia basah dengan basah maka berpindah najis tersebut. Tapi kalau kering dengan kering maka najis itu tidak berpindah. Makanya kalau pian tegatuk anjing, tegawil anjing lagi jalan di komplek Al-Faruq, kemudian ya ada anjing lewat di samping misalnya, terkena baju kita. Iya, apakah baju kita najis? Belum tentu. Kalau anjingnya tidak basah, kering, baju Anda kering, maka najis itu tidak berpindah. Sehingga tidak mengharuskan Anda membasuh atau menyucinya. Karena saya katakan najis yang kering bertemu dengan kering, maka zat najis itu tidak berpindah. Ustadz, saya ingin cuci, bolehlah, boleh, nggak ada masalah. Kalau seandainya tidak dicuci, maka tidak mengapa. Karena zat najisnya tidak berpindah. Oleh karena itu air liur anjing ini najis, ya, najis dan juga tubuhnya semuanya najis. Wallahu taala alam. Dan insya Allah nanti akan ada pembahasan bagaimana cara membersihkan jilatan anjing. Kemudian yang kedelapan kata beliau, di antara benda yang najis atau hewan yang najis adalah daging babi. Daging babi kata beliau adalah najis menurut kesepakatan para ulama. Para ulama berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-An'am ayat 145. Allah berfirman, kata Allah, "Qul la ajidu fima uhiya ilai muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayakuna maitatan aw daman masfuha aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairi llahi bih." Faman iturra ghairu baghi wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih di atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak mengingkarinya, tidak menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini Syekh berdalil tentang haramnya daging babi atau najisnya daging babi. Ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak ada sesuatu yang diwahyukan kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang diharamkan kecuali. Disebut oleh Nabi yang sesuatu yang diharamkan itu apa? Pertama, makanan bangkai. Maka bangkai itu adalah haram. Yang kedua adalah darah yang mengalir. Darah yang mengalir itu juga sesuatu yang haram. Darah yang mengalir itu apa maksudnya? Darah yang mengalir itu adalah darah yang keluar dari tubuh manusia. Itu semuanya darah mengalir. Anda kena pisau, tangan Anda ketika mengiris sesuatu, kena pisau tangan Anda, keluar darah. Itu darahnya mengalir. Anda misalnya menjahit baju misalnya, kena tangan Anda kena tusuk keluar, itu adalah darahnya mengalir. Mimisan, keluar darah di hidung, itu namanya darahnya ada darah yang mengalir. Ya, atau seseorang menyembelih sesuatu hewan, keluar ya dari lehernya darah mencerat, maka itu darah yang mengalir. Maka sesuatu yang keluar dari tubuh kita ini, dari darah, itu disebut darah yang mengalir.
Yang kedua, darah yang tidak mengalir itu apa? Darah yang tidak mengalir itu adalah darah yang berada di dalam daging. Anda ketika menyembelih sesuatu, ada daging, di dalam daging itu ada darah atau di tulang, darah yang tersisa di tulang. Maka itu darah yang tidak mengalir namanya. Itu darah yang tidak mengalir. Maka di sini dikatakan sesuatu ya apapun, bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, maka itu adalah sesuatu yang diharamkan. Kenapa dia diharamkan? Karena di dalam ayat ini fa innahu rijsun. Sesungguhnya dia kotor. Maka para ulama menafsirkan makna kotor di sini adalah najis. Oleh karena itu, ya, para ulama berdalil dengan ayat ini tentang haramnya atau tentang najisnya daging babi. Ya. Maka ahlul ilm ya, banyak para ulama mengatakan bahwasanya ya, daging babi ini adalah najis ya. Kata beliau tidak ada perselisihan dari para ulama tentang najis dan haramnya daging babi, juga lemak dan seluruh bagian tubuhnya. Sebetulnya ada khilaf ya. Syekh di sini mengatakan tidak ada khilaf. Sebetulnya ada khilaf perselisihan ulama tentang najisnya babi. Di antaranya diriwayatkan Imam Malik, beliau tidak melihat najisnya babi. Nah, haram iya. Ulama sepakat tentang keharamannya. Apakah dia najis? Ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya. Tetapi yang rajih, sebagaimana dikatakan oleh Syekh, bahwasanya babi itu najis. Ya, babi itu najis. Kenapa? Karena dia adalah hewan yang haram dimakan. Ya, hewan yang haram dimakan itu semuanya najis. Kemudian yang kesembilan, ya, bangkai. Ya. Kata beliau dari hal yang najis merupakan juga adalah bangkai. Bangkai kata beliau adalah semua hewan yang mati secara wajar tanpa disembelih dengan cara yang disyariatkan. Hukumnya najis menurut ijma berdasarkan sabda Nabi sallam, "Idza dubighal ihabu faqad tahur." Jika kulit bangkai itu telah disamak, maka hukumnya menjadi suci. Kemudian kata Syekh di sini, ada beberapa hal yang dikecualikan. Pertama, bangkai ikan dan belalang. Keduanya suci berdasarkan perkataan Ibnu Umar. Dihalalkan bagi kami 2 bangkai dan 2 darah. 2 bangkai itu adalah ikan dan belalang, sedangkan 2 darah itu adalah hati dan limpa. Riwayat ini diriwayatkan secara marfu sampai kepada Nabi SAW. Kemudian kata Syekh, yang kedua adalah bangkai hewan yang tidak memiliki darah, seperti lalat, lebah, semut, kutu dan sejenisnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, "Idza waqa'ad dzubab fi ina'i ahadikum falyaghmishu kullahu, thumma liyatrahu fa inna fi ahadi janahihi da'un wa fil akhari shifa." Jika seekor lalat jatuh ke dalam wadah salah seorang dari kalian, hendaklah dia menenggelamkan seluruhnya, kemudian membuangnya, karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada satu sayapnya lain terdapat penawarnya. Kemudian yang ketiga kata Syekh, tulang, tanduk, kuku, rambut dan bulu bangkai adalah suci. Imam Bukhari meriwayatkan secara muallaq, ya maksudnya tidak bersambung, di dalam sahihnya. Zuhri berkata tentang masalah tulang bangkai seperti gajah dan lain-lain, saya menjumpai seorang ulama menyisir rambutnya dengan tulang tersebut dan meminyaki rambutnya. Mereka menganggapnya tidak mengapa. Hamad berkata, seorang salaf, beliau mengatakan tidak mengapa dengan bulu bangkai. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh di sini mengatakan bahwasanya yang ke-9 di antara hal yang najis adalah bangkai. Taib. Bangkai ini apa? Di sini Syekh menjelaskan bangkai itu adalah mati secara wajar tanpa disembelih. Maka bangkai ini sebetulnya adalah hewan yang mati tanpa disembelih. Ini maknanya bangkai. Hewan yang mati tidak disembelih, maka itu disebut bangkai. Apa sih? Hewan yang meninggal mati tanpa disembelih itu disebut bangkai. Maka bangkai ini adalah najis. Ya, bangkai ini adalah najis. Kemudian dikecualikan
Dari bangkai yang najis ini adalah beberapa hal. Pertama adalah semua bangkai belalang. Bangkai belalang itu tidak najis. Ya, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uhillat lana maitatan ad-dam wal jarad." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihalalkan bagiku dua bangkai, ya, yaitu ya bangkai ikan dan bangkai belalang. Maka belalang itu halal. Ya, belalang itu halal bangkainya. Yang kedua, yaitu bangkai semua binatang laut, tidak hanya ikan saja. Bangkai semua binatang laut. Maka semua binatang laut itu bangkainya halal. Taib. Harus dipahami di sini, yang maksud bangkai laut ini adalah yang hidupnya di laut. Lain pian misalnya datang ke sungai mendapati kambing di sana menjadi bangkai, kada. Ini lain bangkai lah laut. Ini mati tadi di laut, bujur aja mati di laut, tapi hidupnya tidak di lautan. Dapat ayam misalnya di sungai mati. Oh, je Ustadz, bangkai laut itu halal? Bukan. Ya, ini adalah hewan yang hidup di darat, kebulujuran masuk ke sungai meninggal. Ya. Jadi yang dimaksudkan bangkai di sini adalah bangkai yang hewan tersebut hidup di lautan. Di sungai termasuk, Ustaz. Betul, di sungai juga demikian. Apa saja yang hidup di lautan, di sungai, maka bangkainya halal. Berarti ikan hiu, ikan paus, semuanya itu halal. Ya, maka kalau hewan tersebut hidup di lautan, itu halal bangkainya. Taib. Pertanyaannya, hewan itu ada tiga. Ya, jadi kalau kita melihat hewan itu ada tiga. Ada hewan itu hidupnya di lautan, ada yang hidupnya di daratan, dan ada hidup di dua alam, di laut dan di darat. Nah, kalau di lautan tadi sudah jelas hukumnya, bangkainya apa? Semuanya halal dan tidak najis. Kalau di daratan, maka semua bangkainya adalah najis. Hewan yang mati di daratan semua bangkainya adalah najis kecuali belalang. Ya. Kemudian yang ketiga, hewan yang hidup di dua alam ini gimana hukumnya? Ya, contoh misalnya hewan yang hidup di dua alam seperti kodok. Ya, kadang dia hidup di dua alam. Kemudian buaya. Ya, di sini banyak buaya lah. Kada. Ya, taib. Buaya itu gimana hukumnya? Dia hewan di darat apa di laut? Ini hewan hidup di dua alam. Kemudian misalnya anjing laut. Ya. Ini bagaimana hukumnya? Para ulama mengatakan hewan yang hidup di dua alam, betul-betul dia bisa hidup di dua alam, maka bangkainya seperti bangkai darat. Jadi kalau dia mati, hewan di dua alam ini, maka hukum bangkainya seperti bangkai di darat. Lain hewannya tidak bisa hidup di dua alam, dia bisa di daratan cuma sebentar, ya, cuma sebentar saja. Dia hidupnya di air, nggak bisa di daratan. Ya, kalau agak lama dikit di daratan dia meninggal. Ini berarti hewan ini hidup di lautan. Kalau dia hidup di lautan, bangkainya halal. Ya. Ya. Maka semua hewan yang hidup di laut itu bangkainya halal. Adapun hewan di dua alam, bangkainya dihukumi seperti bangkai hewan di darat. Oleh karena itu, kalau seandainya ada hewan di dua alam mati, maka menjadi bangkai, maka dia adalah najis. Dia adalah najis, tidak boleh. Maka ini yang pertama, kata beliau dikecualikan dari bangkai itu yang asal hukumnya najis, dikecualikan adalah ikan dan belalang. Kemudian yang kedua, dikecualikan dari hewan itu yang bangkai yang tidak najis adalah, kata Syekh, hewan yang memiliki darah yang sedikit seperti lalat, lebah, semut, kutu dan sejenisnya. Maka ini bangkainya juga tidak najis. Ya, bangkainya tidak najis. Makanya kalau pian ada nyamuk misalnya sembahyang, ada nyamuk hinggap ya di awak di waktu sembahyang, pian tapak keluar darahnya najis apa tidak? Tidak najis. Batallah salat Ustaz? Tidak batal. Salat Anda tidak batal, lanjutkan salat
sholat Anda. Karena hewan tersebut tidak najis. Darahnya pun juga tidak najis. Kemudian ada di sini permasalahan. Tadi Ustadz bilang bahwasanya semua hewan yang hidup di daratan itu najis. Terus bagaimana misalnya ya dengan tanduknya dan tulangnya? Di sini Syekh menjelaskan. Kata Syekh, dikecualikan pula dari hewan ini yang mati di daratan ini, yaitu tulang, tanduk, kuku, ya, rambut dan bulu bangkai adalah suci. Ya. Maka kata para ulama, ya, tulangnya, tanduknya, ya, kemudian kukunya, ya, rambutnya dan bulu bangkainya, maka itu adalah suci. Kenapa dia suci? Karena hal tersebut tidak dialiri aliran darah, ya, seperti tanduk, kuku, rambut, ya. Maka para ulama mengatakan bulunya, maka itu dia menjadi suci. Sehingga kalau Anda ketemu bangkai kambing misalnya di tengah jalan, kambingnya bertanduk, Anda pegang tanduknya, najis apa tidak? Tidak najis. Karena tanduk itu bukan bagian dari hal yang dinajiskan. Atau memegang bulunya, bulunya najis apa tidak? Tidak najis. Ya. Rambutnya najis apa tidak? Tidak najis. Ya. Walaupun dia bangkai. Adapun selain itu dikatakan najis. Taib. Ustadz, bagaimana kalau seandainya seseorang mendapati ayamnya mati, tapi ketika mati ayamnya keluar intalunya misalnya, ayamnya bertelur. Iya. Taib. Telur yang keluar dari ayam yang najis, dari ayam yang mati, ya, orang misalnya ternak ayam, kemudian ayamnya mati, tetapi di anunya ada telurnya. Taib. Telurnya ini apa hukumnya? Najis apa tidak? Kita katakan bahwasanya telur ayam itu kalau dia basah, kalau dia kering, ulama sepakat tidak najis. Telur ayam bangkai, ayamnya bangkai kemudian bertelur, ada telurnya. Maka kalau telurnya itu kering, ulama sepakat tidak najis. Kemudian kalau seandainya telurnya basah, nah ini yang khilaf ulama. Jadi pas hendak diambil dari dari ayam tersebut, ternyata basah telurnya. Kata para ulama, apakah ini najis atau tidak? Jawabannya adalah khilaf di kalangan para ulama, yang rajih tidak najis. Betul, kulit telurnya itu basah, itu najis. Kita bersihkan. Tetapi di dalam telurnya itu boleh dimakan, boleh. Karena dia tidak najis. Ya, maka seseorang ya boleh dia memakan telur, ya, dari misalnya hewan bangkai. Ya, hewan itu menjadi bangkai mati tapi dia bertelur. Maka telurnya itu boleh dimakan. Ya, maka dia tidak najis. Taib. Kemudian kadang ada sebagian orang itu kadang-kadang nungkar intalu sekalinya pas dibuka sudah berbentuk ayam, ya, kadang-kadang itu. Ya, apa istilahnya itu wadah kita ini? Ya. Apa istilahnya? Apa? Baurat kah? Taib. Pokoknya pas dibuka intalunya ternyata sudah berbentuk sudah, ya, ayamnya. Taib. Ini nungkar sing larangan intalu kalau dibuang sayang seteh, digoreng aja sekalian, boleh tidak? Ya, ini kan hidup. Apakah ini najis atau tidak? Taib. Kalau kita membeli telur, kemudian ya pas kita buka, kita ingin pecahkan, ternyata sudah berbentuk. Berbentuk hewannya sudah berbentuk. Taib. Boleh tidak dimakan ini? Atau tidak boleh? Jawabannya tidak boleh. Haram kita memakannya. Karena dia pada hakikatnya itu bangkai. Yaitu hakikatnya bangkai. Tidak boleh kita makan. Ya. Maka gimana Ustaz? Ya dibuang. Ya. Maka itu dibuang. Maka apa saja yang sudah berbentuk di dalam telur tersebut, kemudian dia mati, lain pas buka langsung keluarnya berjalan, lain kan apa ada masalah. Tapi kalau kita buka ternyata dia mati, ya bangkai, maka itu dihukumi bangkai. Maka tidak boleh kita
makan. Yaitu diharamkan di dalam syariat Islam. Taib. Kemudian yang ke-10 kata Syekh, bekas minum binatang buas yang dagingnya tidak dimakan. Dalil yang menunjukkan najisnya adalah, kata beliau, sabda Nabi SAW ketika beliau ditanya tentang air yang berada di tengah gurun yang sering disinggahi oleh binatang buas dan binatang melata untuk minum darinya. Maka Nabi SAW menjawab, idza kana al-ma'u qullatain lam yahmilil khabas. Jika kadar air itu mencapai 2 kulah, maka tidak mengandung najis. Adapun, kata beliau, bekas minum kucing dan hewan yang lebih kecil darinya, maka hukumnya suci. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha laysat binajas, innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Sesungguhnya kucing itu tidaklah najis. Ia adalah hewan yang hidup di tengah kalian. Sebagian ulama menyebutkan contoh najis lainnya dalam kitab fikih dan furu' seperti muntah, nanah, khamar, dan masih banyak lagi. Akan tetapi tidak ada dalil yang sahih yang mendukung pendapat ini. Dengan demikian kita kembalikan kepada hukum asalnya, yaitu suci. Wallahu ta'ala alam. Taib. Di sini Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh mengatakan di antara najis yang ke-10 adalah bekas minum binatang buas yang dagingnya tidak dimakan. Di sini Syekh melihat bahwasanya bekas minum binatang buas itu adalah najis, kata beliau. Kita katakan betul, ya, binatang buas dan semisalnya itu adalah najis. Beliau berdasarkan hadis idza kana al-ma'u qullatain lam yahmilil khabas. Jika kadar air itu mencapai 2 kulah, maka tidak mengandung najis. Air, Bapak Ibu, dikatakan 2 kulah itu kurang lebih sekitar 200 liter lebih. Jadi 2 kulah itu kurang lebih sekitar 200 liter. Pertama, yang harus kita pahami, kalau ada binatang buas, ya, itu najis. Karena binatang buas itu tidak halal untuk dimakan. Ini poin pertama. Poin yang keduanya, ketika dia misalnya Anda punya bejana, datang misalnya serigala, ya, misalnya di Banjar, ya, di Al Faruq ada serigala misalnya. Ikhwan nukar serigala di mana misalnya, ya, untuk jaga-jaga di komplek Al Faruq misalnya. Banyak pencurian di andak apa serigala. Ya. Ternyata serigala ini ia meminum di bejana bejana pian, meminum di bejana pian. Taib. Air yang ada di bejana yang diminum oleh binatang buas ini, apakah dia menjadi najis atau tidak? Ya. Kata Nabi SAW, jika air itu 2 kulah, kata Nabi SAW, maka lam yahmil khabas. Jika air itu jumlahnya 2 kulah, lebih dari 200 liter, ketika ada najis jatuh di sana seperti air liur, binatang buas, maka tidak mempengaruhinya. Para ulama mengatakan bukan dipahami dari hadis ini mafhumnya kalau air itu kurang dari 2 kulah, kurang dari 200 liter misalnya, kemudian ada hewan buas menjilat atau meminum dari bejana Anda, berubah langsung menjadi najis. Tidak demikian. Tetapi tetap saja kita lihat sifat-sifat air yang pernah ulun jelaskan pada pertemuan pertama kali. Selama tidak berubah baunya, rasanya, dan warnanya, 3 hal ini tidak berubah, maka air itu suci, boleh dipakai. Walaupun kurang dari 2 kulah, tidak ada masalah. Yang penting dilihat sifat air tersebut. Kemudian Syekh mengecualikan dari binatang buas tersebut, kata beliau, adalah, ya, binatang seperti kucing dan yang lainnya. Ya, binatang yang haram dimakan, kata beliau, kucing dan yang lainnya itu, atau yang lebih kecil dari kucing itu, kata beliau, minumannya, bekas minumannya itu tidak najis. Dan ini betul. Tetapi pendalilan Syekh bahwasanya ukurannya harus seperti kucing dan di bawahnya ini kurang tepat. Kenapa? Karena Nabi SAW menjadikan sebab dia tidak najis jilatannya
karena dia berdampingan dengan manusia, ya, yang hidup di tengah-tengah kita. Maka semua hewan yang hidup di tengah kita, yang suka berdampingan dengan kita, maka air liur tidak najis, walaupun lebih tinggi, lebih besar daripada kucing. Seperti apa? Keledai. Ya mungkin di sini jarang ada keledai, tapi kalau di NTB, ya, kadang-kadang dijadikan tunggangan kuda, ya, hewan perkawinan keledai dengan kuda, namanya biral. Yaitu biasanya dijadikan kuda, ya, delma orang naik becak, ya, becak orang di sana dengan itu. Maka ini binatang yang berdampingan dengan kita. Ya, apakah dia najis? Tidak najis, karena dia di tengah-tengah kita. Walaupun bentuknya lebih besar daripada kucing. Intinya, hewan itu kalau dia haram dimakan, ya, maka semuanya najis. Hewan yang haram dimakan semuanya najis, baik binatang buas ataukah bukan binatang buas. Dikecualikan dari hewan yang haram dimakan adalah hewan yang berdampingan dengan kita dan hewan yang memiliki darah sedikit. Titik itu saja kaidahnya. Jadi kada usah bingung-bingung pian, hewan yang haram dimakan itu semuanya apa? Najis. Dikecualikan dari hewan yang haram dimakan itu apa? Hewan yang berdampingan dengan kita dan hewan yang sedikit darahnya. Maka itu yang tidak najis. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Syekh di sini berbicara bersuci dari najis. Sekarang Syekh masuk bagaimana cara mensucikan dari najis. Kata Syekh, setelah engkau mengetahui berapa jenis najis, maka hal yang lain yang kemudian harus engkau ketahui adalah cara membersihkan najis tersebut. Pertama, Bapak Ibu, Anda harus tahu sumber najis itu berasal dari dua saja. Sumber najis itu berasal dari dua. Pertama, berasal dari manusia, dan yang kedua berasal dari hewan. Selain itu tidak ada sumber najis. Yang berasal dari tumbuhan tidak ada. Jadi sumber najis itu cuma dua. Berasal dari manusia dan berasal dari hewan. Maka itulah sumber najis. Adapun selain itu bukan sumber najis. Kemudian kata beliau, saudari Kristu iman, Allah telah menjelaskan tata cara menghilangkan najis atau bersuci darinya yang tidak sama dengan yang lainnya. Materi yang digunakan pun telah ditentukan oleh Allah yang tidak dapat tergantikan oleh materi lainnya, dan materi tersebut adalah air. Kata beliau, dan berikut ini tata cara bersuci dari najis. Yang pertama, kata beliau, mensucikan pakaian dari darah haid. Bagaimana mensucikan pakaian yang terkena darah haid? Bagaimana cara mensucikannya? Kita tahu bahwasanya darah haid adalah darah yang najis berdasarkan kesepakatan para ulama. Bagaimana cara mensucikannya? Pertama, kata beliau, cara mensucikannya adalah dengan dikerik dengan ujung kuku jari tangan agar najis itu terlepas dari kain. Kemudian dicuci dengan air. Cara seperti ini didasari oleh hadis Asma binti Abi Bakar yang telah disebutkan dan hadis Aisyah. Aisyah berkata, salah seorang di antara kami sedang haid. Orang tersebut membersihkan bekas darahnya dengan cara mengerik, kemudian ia mencucinya dan memercikkan air di seluruh permukaan kain. Setelah itu ia sholat dengan pakaian tersebut. Jika bekas darah yang menempel itu dibersihkan dengan bantuan kayu, dikerik, sabun atau alat pembersih lainnya, maka hal itu lebih baik berdasarkan hadis Ummu Qais binti Mihsan. Beliau berkata, aku pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang darah haid yang mengenai pakaian. Beliau menjawab, hukkihi bidil'in waksilihi bima'in wasidrin. Keriklah dengan kayu, kemudian cucilah dengan air dan dicampur dengan daun bidara. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud, Nasai, Ibnu Majah dan yang lainnya. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini
Saya menjelaskan cara membersihkan najis. Yang pertama kata beliau, membersihkan pakaian yang terkena darah haid. Dan ini sering sekali, khususnya kaum wanita. Sering sekali pakaian mereka kadang-kadang terkena dengan darah haid. Ini tidak hanya baju wanita saja, kadang-kadang baju pria. Ya, sebagian ummahat kadang-kadang tidak memisahkan ketika dia mencuci baju yang terkena darah haid digabung dengan baju suaminya. Ya, digabung dengan baju suami mesin cuci, kemudian dicuci. Kadang-kadang darah haidnya itu tidak hilang. Ya, darah haidnya itu tidak hilang. Ya, berbekas kepada baju suaminya atau baju ummahat yang lainnya. Taib. Bagaimana cara membersihkan najis darah haid ini? Para ulama mengatakan tentu najis itu ada dua ya. Ada najis itu basah dan ada najis itu kering. Kalau dia basah tentu dengan cara disiram. Ya, tentu najis itu dengan disiram. Kalau dia basah tentu dengan cara disiram. Tetapi kalau dia kering, tentu dengan cara pertama kali adalah dikerok-kerok dulu. Ya, baru setelah itu disiram. Maka najis itu kalau dia basah Anda cuci, Anda sikat, kemudian kalau dia kering juga Anda sikat, Anda kerok-kerok, kemudian Anda siram, maka itulah cara membersihkan najis. Pertanyaannya, kadang-kadang darah haid ini susah dibersihkan. Kadang-kadang darah haid ini sudah dikerok, sudah disikat luar biasa, jadi mengisik pagi, zuhur, siang, ya, malam, kadang hilang-hilang darahnya. Ya, ini darah haid yang luar biasa. Ya. Sidin ulun temakan jengkol, tetapi darahnya kada sing apa namanya? Kada sing hilang-hilangan. Ya. Taib. Sudah dikisik, di apa-apa, tetap aja ada darah, bekas warna darah haid tersebut di baju. Ini gimana hukumnya? Jawabannya adalah, selama darah itu sudah dikerik dan digosok, disikat, ya, disiram sebagaimana mestinya, dan masih ada bekasnya, maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa. Dikatakan orang itu suci, baju itu suci dari najis. Ya. Selama dia sudah membasuhnya dengan benar, kemudian dikasih sabun, ya, kemudian disikat, dan ternyata masih ada bekasnya di baju kita, maka insya Allah tidak mengapa. Seperti itu pula, kalau seandainya dia menyebar ke baju-baju lain, contoh misalnya baju yang terkena darah haid, kemudian ditaruh di dalam mesin cuci, kemudian dicuci dan menyebar darah haidnya. Darah haidnya menyebar ke baju-baju yang lain. Ya. Maka kalau sudah dicuci sebagaimana mestinya, tidak mau hilang, ya ini lain darah haidnya, maka tidak mengapa. Ya. Boleh dipakai baju tersebut untuk sholat, boleh dipakai baju tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, apakah harus dibersihkan dengan daun bidara? Jawabannya tidak harus. Daun bidara ini sekedar mewangi-wangikan saja. Bisa diganti dengan yang lain. Seperti zaman sekarang ini ada sabun, ada pewangi-pewangi yang lainnya. Kemudian, yang kedua kata beliau, cara mensucikan najis pakaian dari air kencing bayi yang masih menyusu. Nabi SAW pernah bersabda, kata Nabi SAW, yughsalu min baulil jariyah wa yurashu min baulil gulam. Kata Nabi SAW, air kencing bayi perempuan yang masih menyusu dicuci dengan air. Sedangkan bayi laki-laki yang masih menyusu cukup diperciki dengan air. Hadis ini hadis yang sahih Bapak Ibu. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Di sini Syekh ingin menjelaskan kepada kita cara membersihkan kencing bayi. Para ulama terjadi khilaf di kalangan mereka cara membersihkan kencing bayi yang masih belum makan dan minum. Maksudnya makanan pokoknya masih susu atau ASI ibunya. Nah, bagaimana hukumnya ketika anak ini kencing?
Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan caranya adalah dengan cara dibasuh, harus disiram. Baik itu anaknya baru umur 5 bulan, 3 bulan, 2 bulan, ketika dia kencing disiram. Tidak ada beda antara laki-laki dengan wanita. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya cara membersihkan kencing anak bayi laki-laki itu dengan cara dipercikkan. Sedangkan cara membersihkan kencing anak bayi perempuan dengan cara dibasuh. Apa bedanya dipercikkan dengan dibasuh? Kalau dibasuh itu buju-buju hilang najisnya. Iya. Dibasuh maknanya betul-betul hilang. Kalau dipercikkan, Anda ambil air, Anda percikkan gini saja. Walaupun najisnya masih ada, masih bau hancing, Ustaz, tidak ada masalah. Kalau Anda sudah percikkan, berarti dia suci. Iya. Kalau Anda percikkan, berarti dia suci. Ini pendapat yang mengatakan bahwasanya kencing bayi laki-laki itu dipercikkan. Sedangkan kencing bayi perempuan itu dibasuh. Dan inilah pendapat yang benar. Bahwasanya dibedakan cara membersihkan kencing anak bayi laki-laki dengan anak kencing bayi perempuan. Bayi perempuan itu harus disiram. Bayi laki-laki cukup dipercikkan. Kenapa Ustaz dibedakan? Dibedakan ada beberapa sebab, ada beberapa alasan. Di antaranya para ulama menjelaskan karena bayi perempuan ini kencingnya lebih sedikit daripada bayi laki-laki. Sedangkan bayi laki-laki itu kencingnya lebih deras, lebih banyak. Sehingga kalau membersihkannya dengan cara dibasuh akan kesusahan. Ya akan kesusahan. Makanya dengan cara dipercikkan. Sebagian ahli ilmu melihat tidak. Sebabnya itu karena anak bayi laki-laki ini sering digendong oleh ayahnya, dibawa keluar. Sedangkan bayi wanita ini sering berada di dalam rumah. Dan itu kebiasaan orang Arab. Sampai sekarang orang Arab itu bayi wanita itu jarang dia bawa keluar. Yang kadang dibawa keluar itu adalah bayi laki-laki. Ya, kenapa diberikan keringanan? Karena kalau disuruh dibasuh kasihan orang tuanya, kasihan bapaknya. Ya. Kenapa akan kesusahan membersihkan najis? Dan zaman dulu itu kededa popok, kededa pempes. Ya, kededa pempes zaman dahulu. Sehingga di dalam Islam ingin memudahkan dengan cukup dipercikkan. Kalau seandainya membawa bayi, kencing di baju, cukup dengan cara dipercikkan, maka itu sudah selesai. Maka cara membersihkannya adalah dengan cara dipercikkan saja. Taib. Syaratnya kapan? Bayi itu makanan pokoknya masih ASI ibunya. Ustadz, saya punya bayi, tapi dia sudah makan pisang. Nggak ada masalah. Selama masih dia makanan pokoknya adalah susu ibunya, ASI ibunya, maka cara membersihkannya boleh dengan cara dipercikkan. Ustadz, saya punya bayi, tapi dia tidak nyusu ibu, tidak minum ASI. Dia pakai susu bubuk. Ya. Tidak susu ibunya. Ya. Bagaimana hukumnya? Dia karena ibunya tidak menyusui atau tidak keluar air susu ibunya, akhirnya pakai botolan, ya, susu botolan. Ya, susu dan kau dan semisalnya. Bagaimana ini hukumnya? Boleh apa tidak? Apakah cukup kita bersihkan najisnya itu dengan cara dipercikkan ataukah harus disiram? Karena ini minum susunya bukan susu ibunya, tetapi susu dari susu bubuk. Ya. Jawabannya adalah wallahu taala alam, ahlul ilm berselisih masalah ini. Sebagian banyak ulama mengatakan dihukumi masih seperti dia menyusu ibunya. Dihukumi dia seperti menyusu ibunya. Kenapa? Karena pada asalnya susu bubuk itu yang diminumkan kepada bayi itu pada hakikatnya itu pada hakikatnya itu seperti ASI. Seperti hukumnya seperti ASI. Tapi kebetulan sang ibu ini tidak bisa menyusui anaknya karena ada beberapa sebab, entah dia sibuk bekerja atau ASI-nya tidak keluar dan seterusnya. Maka kata para ulama dia hukumi seperti ASI. Sehingga ketika anak itu minum susu, ya, bukan susu ibunya, susu buatan, maka insya Allah dia tetap dihukumi seperti bayi yang masih belum makan, yang masih belum makan. Maka ketika dia kencing cukup dipercikan saja. Kemudian yang ketiga kata Syekh,
mensucikan pakaian dari madhi. Kata Syekh, madhi termasuk cairan yang najis, yang sering keluar, dan tentu saja agak merepotkan. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan dalam membersihkan najis ini, yaitu cukup dengan membersihkan air ke pakaian yang terkena madhi tersebut. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Hunayf. Ia termasuk salah seorang sahabat yang direpotkan dengan madhi karena seringnya keluar. Karena itu ia bertanya kepada Nabi SAW bagaimana cara membersihkan pakaian yang terkena madhi. Maka Nabi SAW menjawab, engkau cukup mengambil setangkup air, satu telapak tangan, lalu percikkan ke pakaian yang terkena madhi tersebut. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abi Daud dan Ibnu Majah. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga kata Syekh, cara membersihkan najis ya, dari madhi dengan cara dipercikkan air. Ulama berselisih Bapak Ibu cara membersihkan madhi ini. Sebagian ulama melihat bahwasanya madhi ini dibersihkan dengan cara dipercikkan, dan ini pendapat yang diikuti oleh Syekh. Sebagian yang lain mengatakan, dan ini pendapat jumhur ulama ya, bahwasanya harus dibasuh madhi ini, tidak cukup dipercikkan. Yang benar adalah madhi ini dibasuh, tidak cukup dipercikkan. Jadi kalau kita membersihkan madhi itu harus dibasuh. Kenapa Ustaz Pian mengatakan basuh? Karena di dalam sebagian riwayat Ali, hadis Ali, disebutkan di sana bahwasanya Nabi ketika ditanya, "Ya Rasulullah, kuntu rajulan madzaan." Wahai Rasulullah, aku seorang laki-laki yang suka keluar air mani. Kemudian Nabi SAW mengatakan di akhir hadis, "Faghsil zakarak." Maka basuhlah kemaluanmu. Dalam sebagian riwayat, "Wamdah farjak." Siramlah kemaluanmu. Ini ada dua lafaz di dalam hadis tersebut. Basuhlah dan siramlah. Para ulama mengatakan makna siram di sini ini dibawa ke makna membasuh. Karena kata nadhaha itu juga bisa bermakna membasuh. Tidak hanya sekedar bermakna dipercikkan. Oleh karena itu kata para ulama bahwasanya madhi itu tidak dipercikkan, tetapi harus dibasuh. Ustadz, apa bedanya antara memercikkan dengan dibasuh? Memercikkan itu diperciki semacam ini, walaupun masih ada bekasnya sudah selesai. Adapun membasuh itu harus hilang zat najisnya. Maka madhi ini harus dibasuh, tidak cukup dipercikkan. Di sini Syekh mengambil pendapat yang pertama. Tetapi wallahu taala alam, kalau kita lihat dari sisi dalil, lafaznya ada dua emang. Lafaznya itu ada dua. Lafaznya itu ada menyebutkan dengan cara dibasuh, dan juga ada lafaznya dengan cara disiram. Kata siram ini, wamdah ini dibawa ke makna apa? Dibasuh. Karena kata siram ini memiliki makna yang luas di dalam bahasa Arab. Salah satu maknanya adalah juga maknanya membasuh. Oleh karena itu kita bawa kepada makna yang membasuh. Sehingga kalau ada orang keluar madhi, tidak cukup dia percikkan, maka harus dia basuh madhi tersebut. Taib. Kemudian kalau seandainya keluar madhi, keluar sesuatu yang putih, dan Anda tidak tahu ini madhi apa bukan, apa yang dihukumi? Contoh misalnya, Anda tidak tahu keluar ya, ini apakah madhi ataukah mani? Ya. Maka kalau orang itu tidak tahu apakah ini madhi dan mani, maka pada asalnya yang keluar pada manusia itu ada sesuatu yang suci. Ya, pada asalnya yang keluar pada manusia itu ada sesuatu yang suci. Kalau seandainya dia tidak tahu, tidak bisa membedakan. Tapi sebetulnya mani dan madhi itu sangat mudah dibedakannya. Tetapi kita berandai-andai. Kalau saja tidak tahu, maka asal sesuatu yang keluar dari manusia itu, maka itu ada sesuatu yang suci. Kemudian yang keempat, kata beliau, mensucikan pakaian bawah wanita. Bagaimana cara wanita mensucikan pakaian bawahnya? Atau yang disebut dengan zail. Zail itu adalah pakaian bawah. Ya. Kata beliau,
ujung bawah pakaian wanita yang terkena najis akan disucikan dengan sendirinya oleh tanah suci yang menyentuh ujung pakaian tersebut. Seorang wanita pernah bertanya kepada Ummu Salamah, istri Nabi SAW, sesungguhnya aku termasuk wanita yang memanjangkan ujung pakaian dan aku berjalan di tempat yang kotor. Ummu Salamah menjawab, Nabi bersabda, najis yang menempel pada pakaian tersebut akan disucikan oleh tanah yang ia lewati setelahnya. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh menjelaskan cara wanita mensucikan pakaian bawahnya. Ini tentu saja kalau seandainya pakaian bawahnya tersebut menyentuh tanah. Kalau seandainya pakaian bawahnya tidak menyentuh tanah, sidin memakai busana tapi busananya tidak menyentuh tanah, terkena najis, maka tidak berlaku hadis ini. Tidak berlaku hadis ini. Hadis ini berlaku untuk apa? Untuk orang yang memiliki busana bajunya sampai ke tanah, ya, kemudian terkena najis. Maka tanah setelahnya itulah yang mensucikannya. Itulah yang mensucikannya. Adapun ketika wanita itu bajunya tidak sampai ke tanah, terkena najis, maka tanah berikutnya itu tidak mensucikannya. Kenapa? Karena dia tidak sampai ke tanah aslan bajunya. Dan ini adalah merupakan kemudahan di dalam syariat Islam. Ustadz, baju ulun sampai ke tanah ada kena najis. Ya, kemudian berjalan, ya, ke tanah berikutnya suci tapi najisnya masih ada di baju itu, kiapa? Bolehlah dibawa sholat, boleh, tidak ada masalah. Tetapi afdalnya adalah dihilangkan betul. Ya, kalau kita bisa menghilangkan itu lebih baik. Tapi kalau tidak ada maka tidak mengapa. Kemudian yang kelima kata beliau, mensucikan kotoran di bagian atas sendal, yaitu di atas sepatu. Dari Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mendatangi masjid, hendaklah ia membalikkan sendalnya dan melihat apakah alas sendalnya kotor atau tidak. Jika ternyata kotor, hendaklah ia menggosokkannya ke tanah, setelah itu baru ia bisa gunakan untuk sholat. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh kemudian menjelaskan cara membersihkan sendal ketika terkena najis. Bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, jika kalian sampai ke masjid, maka lihat kotoran di bawah sendalnya. Kalau ada kotoran ditepuk-tepuk ke tanah. Ini tentu saja harus kita pahami, ini peristiwa pada masa lalu. Pada masa lalu itu, pada masa Nabi itu, orang kalau sholat itu pakai sendal. Kenapa pakai sendal sholatnya zaman dahulu? Karena tanahnya tidak ada karpet. Jadi nggak ada karpet. Zaman dahulu itu orang sholat di atas tanah. Makanya mereka sholat pakai sendal. Adapun zaman sekarang pakai karpet dan semisalnya, Ustadz ulun hendak pakai sendal sembahyangnya karena bahari Nabi pakai sendal. Tidak salah. Tidak demikian. Kalau sudah pakai karpet dan semisalnya, maka tidak pakai sendal. Ya, karena yang ada adalah mengotori karpet tersebut. Ini adalah dalam konteks ketika sholatnya di masjid pakai sendal. Kalau pian sholatnya di masjidnya itu ada karpet, maka kada perlu pian lihat sendal pian ditepuk-tepukan, tidak perlu. Kenapa? Karena kita sholatnya adalah di masjid yang pakai karpet. Tapi kalau Anda sholatnya misalnya di lapangan, ya, atau besok misalnya tabligh akbar penuh, ya misalnya masjid sampai ke lapangan, ya, nggak ada. Nah kita sholat pakai sendal di sana misalnya, ya, karena lapangan tanah tidak ada karpetnya, maka Anda lihat. Nah berlaku hadis ini. Anda lihat ya sendal Anda kalau ada najis dipukul-pukulkan kemudian sholat pakai sendal tersebut tidak mengapa. Tetapi kalau kita sampai di masjidnya pakai karpet dan semisalnya, maka tidak perlu seseorang menepuk-nepukkan sendalnya. Kemudian yang keenam, ya, kata beliau mensucikan bejana yang dijilat anjing. Bagaimana cara mensucikannya? Di dalam Sahih Muslim disebutkan bahwasanya Abu Hurairah meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, jika bejana salah seorang dari kalian dijilat anjing,
maka untuk kembali suci adalah dengan mencucinya menggunakan air 7 kali cucian. Yang pertama dicampur dengan tanah. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita jelaskan tadi, bahwasanya air liur anjing itu najis. Nah, ketika anjing itu menjilat di bejana kita, bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya adalah dicuci dengan 7 kali basuhan. Basuhan pertamanya menggunakan tanah. Gimana Ustaz menggunakan tanah? Boleh bejana itu Anda teburi dengan tanah, atau tanahnya Anda campur sedikit dengan air, kemudian Anda gosokkan di bejana tersebut, baru setelah itu Anda siram 6 kali basuhan. Maka semacam itu cara membersihkan bejana yang dijilat oleh anjing. Taib. Ustadz, kalau seandainya anjing itu tidak menjilat di bejana, menjilat di baju ulun, apakah itu dibasuh dengan 7 kali basuhan ataukah tidak? Terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam hal ini. Jumhur ulama melihat bahwasanya tetap dicuci 7 kali basuhan. Karena Nabi SAW mengatakan ilahnya adalah menjilat. Sebagian ahlu ilmu melihat tidak perlu dibasuh dengan 7 kali basuhan. Kenapa? Karena kata mereka yang dimaksudkan 7 kali basuhan itu kalau menjilat di bejana, tempat minum. Kalau di baju dia menjilat-jilat, maka tidak dibasuh dengan 7 kali basuhan, tetapi dihilangkan sampai hilang saja. Ya, dihilangkan sampai hilang saja najisnya. Bisa dibasuh dengan 1 kali basuhan, bisa dibasuh dengan 2 kali basuhan dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam, yang rajih dalam masalah ini adalah pendapat yang paling kuat adalah cukup dihilangkan dengan basuhan saja, tidak perlu 7 kali basuhan. Ya, tetapi kalau seandainya ada orang ingin melakukan 7 kali basuhan, maka tidak mengapa. Dan ulama sepakat kalau seandainya dia akan rusak, ya, akan rusak benda tersebut kalau disiram dengan air atau dicampur dengan tanah akibat jilatan anjing, akan rusak benda tersebut, maka tidak perlu dibasuh. Contoh misalnya, pian ada bisi duit 100.000 dijilat oleh anjing, basah duit pian, ya. Kemudian pian siram dengan air 7 kali basuhan, ya, hancur duitnya. Taib. Kata para ulama, apakah harus disiram dengan air? Kata para ulama, ini cukup dengan cara dikeringkan. Kalau hilang zat najisnya, maka tidak mengapa. Maka pendapat yang rajih dalam hal ini adalah 7 kali basuhan ini kalau dia menjilat di bejana. Kalau tidak di bejana maka tidak dicuci 7 kali basuhan. Yang penting zat najisnya hilang. Kemudian kita ambil satu lagi, ya. Mensucikan, yang ketujuh kata beliau, mensucikan kulit hewan yang sudah mati dengan disamak. Dalam Sahih Muslim tercantum sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, "Idza dubighal ihabu faqad tahur." Kata Nabi SAW, jika kulit hewan yang sudah mati dan sudah disamak, maka kulit tersebut telah suci. Berdasarkan ini, kata para ulama, kulit hewan itu adalah bangkai. Kulit bangkai itu adalah najis. Kulit bangkai itu adalah najis. Tetapi ketika kulit itu disamak itu dia dikeringkan, dikasih air, dikasih garam, ya, kemudian dikeringkan. Maka ketika disamak, maka dia kata para ulama menjadi suci, walaupun asalnya bangkai. Nah, di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah semua kulit kalau itu disamak dia menjadi suci ataukah tidak? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ulama sepakat kulit hewan yang halal dimakan ketika dia bangkai disamak dia suci. Contoh, sapi mati tidak disembelih. Kemudian pian samak sapi itu kulitnya, ini sapi ini bangkai, pian samak kulitnya itu suci dia. Kalau tidak disamak dia najis kulit tersebut. Tapi kalau pian samak dia suci, boleh pian jual belikan boleh, tidak ada masalah. Ulama sepakat hewan yang halal dimakan, yang bangkai kulitnya disamak dia suci, boleh diperjualbelikan. Tetapi ulama berselisih hewan yang haram dimakan. Contoh babi. Babi mati, bangkai, ya, babinya mati. Kemudian Anda kuliti babi tersebut, kulitnya Anda samak. Kulitnya Anda samak. Kemudian setelah Anda samak, Anda jual belikan.
dijadikan dari kulit sapi itu benang, dijadikan dari kulit sapi tersebut pakai sepatu dan semisalnya. Boleh apa tidak? Suci apa tidak? Nah, ini khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama melihat dia boleh. Babi itu ketika disamak kulitnya menjadi suci, sehingga boleh diperjualbelikan. Mereka mengambil keumuman hadis ini. Nabi SAW mengatakan, idza dubighal ihabu faqat tahur. Kata Nabi, semua kulit hewan yang sudah mati disamak, semua, kata Nabi, kulit hewan yang sudah mati disamak, baik itu hewannya haram dimakan, halal dimakan, kalau sudah disamak kulitnya menjadi suci, berarti kalau dia suci boleh diperjualbelikan. Sebagian lagi mengatakan tidak, yang boleh dipakai menjadi suci dan boleh diperjualbelikan adalah hewan yang halal dimakan. Hewan yang halal dimakan, seperti kambing, sapi dan semisalnya. Adapun babi, kata mereka, ini tidak bisa disucikan dengan disamak, walaupun dia bangkai, tidak bisa disucikan dengan disamak. Ya. Ini ada dua pendapat yang sangat kuat di kalangan para ulama. Wallahu ta'ala alam. Kalau kita ingin hati-hati, maka pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang lebih hati-hati di dalam masalah ini. Wallahu ta'ala alam. Baik, saya kira cukup ya untuk pertemuan kali ini ya, tentang masalah cara mensucikan najis. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada minggu depan ya. Cara mensucikan najis masih ada 4 poin. Kemudian kita masuk nanti sunnah-sunnah fitrah. Baik, sebelum ulun tutup, adakah pertanyaan dari pian? Silahkan. Kalau ada yang mau bertanya, tafadhali. Bebas saja pertanyaannya, nggak ada masalah. Keluar dari judul pun tidak mengapa, keluar dari tema. Ibu-ibu ada yang bertanya nggak? Dijawab Ustadz kalau misalnya memang kadada, biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, kalau kotoran cecak jatuh ke bak mandi itu gimana Ustadz? Jazakallah khairan. Ya, jazakallah khairan atas pertanyaannya. Pertama, cecak itu dia apakah hewan najis atau tidak? Pertama, cecak itu adalah hewan yang haram dimakan. Ya, karena dia adalah hewan yang disuruh kita untuk membunuhnya. Maka dia haram dimakan. Tetapi apakah dia najis? Maka ulama berselisih tentang masalah cecak ini. Apakah dia hewan yang najis atau tidak? Yang rajih, yang kuat adalah bahwasanya cecak itu tidak najis. Kenapa dia tidak najis? Karena dia memiliki darah yang sedikit. Ketika kita katakan tidak najis, otomatis kotorannya pun tidak najis. Ya, sehingga ketika kotorannya jatuh ke bak mandi, ya, ke bak mandi Anda misalnya, maka bak mandi Anda tidak berubah menjadi najis. Ustadz, setuyuk di kamar mandi ulun tahi cecak misalnya. Ya, apakah boleh digunakan untuk berwudu? Boleh. Karena dia tidak menjadi najis, ya, karena kotorannya itu tidak najis. Dia kotor-kotor tapi tidak najis. Wallahu taala alam. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau mengulangi yang tadi tentang kencing bayi itu Ustadz. Iya. Kan kalau bayi laki-laki itu hanya dipercikan ya? Iya. Kalau masih berbau bagaimana Ustadz? Taib. Bayi laki-laki ya. Bayi laki-laki itu merupakan keringanan dalam syariat kita. Kata Nabi SAW, yurashu min baulil gulam. Cukup dipercikkan. Selama ya dia masih belum memakan dan meminum kecuali sus ASI ibunya, makanan pokoknya ASI ibunya, maka cukup dipercikkan. Cukup dipercikkan. Bagaimana kalau seandainya berbau? Anak ulun ini berbau sekali kencingnya, ya. Maka tidak ada masalah. Walaupun Anda percikkan masih berbau, maka dia sudah suci. Dia sudah suci, tidak najis. Tinggal kitanya aja lagi, hokonkah masih berbau kayak itu atau kada? Ya. Tetapi secara syariat dia sudah tidak najis. Ya. Oh, ada apa-apa loh Ustaz, kada apa-apa. Tinggal kita aja. Kalau ulun betah aja tetemun kayak itu misalnya.
tidak ada masalah. Secara syariat dia tidak najis. Ya. Tetapi kalau seandainya seseorang ingin membersihkan lagi biar hilang baunya, tentu ini lebih baik, tentu ini lebih afdal. Tapi secara syariat sudah cukup. Dipercikkan walaupun masih ada baunya. Walaupun mungkin kuningnya masih ada misalnya, cukup Anda percikan. Maka itu insya Allah sudah dikatakan suci di dalam syariat kita. Wallahu taala alam. Jazakallah khair Ustaz. Baik. Ada yang dari iya. Ustadz, bagaimana hukum sholat sambil menggendong anak yang memakai pampers? Di dalam pampers itu ada najisnya, air kencing atau kotoran. Apakah hal ini sama dengan larangan sholat memakai sendal yang ada najisnya? Iya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Bagaimana menggendong anak yang mana di dalam pampersnya itu ada najis? Tentu yang pertama adalah jika seorang ibu atau para akhwat ummahat tahu ketika membawa anak ke masjid itu pampersnya sudah berisi kotoran, maka hendaknya diganti. Kalau seandainya tidak tahu atau tahu nggak ada pampersnya karena abahnya Ustaz belum turun gaji pampers larang bana nukar misalnya, ya hendak diganti belum ada, ya besok nanti mau diganti. Taib dibawa ke masjid. Ada di dalam pampersnya itu kotoran. Boleh tidak? Boleh tidak mengapa. Selama dengan satu syarat. Ya boleh seorang ummahat atau seorang ayah menggendong anaknya di waktu sholat walaupun di pampersnya itu ada kotoran. Dengan satu syarat, selama kotoran itu tidak merembes keluar. Kencingnya tidak merembes di pampersnya. Kotorannya tidak keluar ke celana bayi. Kalau seandainya kotorannya tidak keluar ke celana bayi, ya maka tidak mengapa digendong dibawa ke masjid. Itu soal, dan ini pernah ditanyakan kepada Lajnah Daimah dan juga kepada Syekh bin Baz masalah ini, maka menjawab tidak mengapa selama kotoran tersebut tidak keluar dari pampersnya. Kalau kencingnya merembes keluar dari pampersnya, kepenuhan biasanya pampersnya keluar, maka ini tidak boleh. Ya, walaupun tidak kena baju kita, ya, tetapi sudah di baju anak, maka ini tidak boleh, ya. Maka hendaknya dia jangan dia gendong karena dia membawa najis, tapi masih di dalam pampersnya, maka tidak mengapa. Wallahu taala alam. Ibu-ibu masih ada pertanyaan? Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Tapi ini di luar tema. Iya, ada Bapak. Masalah kemarin yang di Baitur Rahman itu ada masalah pinjam meminjam. Kan beda kalau misalnya pinjam duit, jaminannya barangnya tidak boleh dipakai. Sekarang misalnya orangnya pinjam barang lalu jaminan duit, apa duitnya juga gak bisa dipakai? Iya. Ya. Kemudian misalnya barang yang dipinjam itu misalnya duitnya orangnya nggak bisa kembalikan, lalu diizinakan menyewakan oleh yang punya barang tuh, bisa lah ya? Ya. Pertama, orang meminjam barang kemudian jaminannya duit. Apakah boleh duitnya dipakai? Jawabannya tidak boleh. Uangnya tidak boleh dipakai. Kemudian yang kedua adalah boleh tidak orang itu tidak bisa bayar, ya dia minjam barang ya, tidak bisa bayar. Boleh nggak uangnya itu kita ambil ya karena dia tidak mampu untuk membayarnya. Maka jawabannya adalah boleh kalau sudah dia ridho. Orang yang yang meminjam tersebut ya dia tidak bisa kembalikan, kemudian Anda katakan ini uangnya saya ambil. Ya, uangnya saya ambil. Mau nggak antum? Ya sebagai ganti barang yang tidak antum bisa kembalikan. Kalau dia ridha, maka silahkan. Tapi kalau seandainya dia tidak ridha, maka nanti hakim yang memutuskan. Ya seorang hakim nanti yang memutuskannya. Ya sejauh mana antum mengambil jaminan dia semacam itu. Wallahu taala alam. Baik. Afwan Ustadz, satu pertanyaan lagi. Silahkan. Bagaimana cara membersihkan pembalut Ustadz yang benar menurut syariat Islam?
Taib. Iya, jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Pembalut wanita itu ya sebetulnya kalau kebanyakan biasanya wanita pembalut itu langsung dibuang ya. Iya. Tetapi kalau seandainya mau dipakai kembali ya pembalut itu ya kalau keluar ya dipakai kembali ya dibersihkan sampai hilang zat najisnya. Zat najis itu hilang kita mengetahui apa baunya ya kemudian warna. Warna ini tentu maksudnya adalah ketika sudah dibasuh warnanya hilang. Kalau sudah dibasuh warnanya masih ada seperti misalnya darah haid tadi masih ada sisa warnanya sudah dibasuh dicuci maka warna yang ada itu tidak mempengaruhi. Tidak mempengaruhi dia dihukumi suci. Maka kalau seandainya saya nggak tahu nih pembalut semacam apa maksudnya. Maksudnya cara membersihkannya Ustadz kan dibuang. Itu apakah lebih baik dicuci dahulu atau langsung dibuang diperbolehkan? Oh gitu. Taib. Adapun pembalut itu langsung saja dibuang, nggak mesti harus dicuci. Ya, mencuci menguyuhi pian. Iya. Langsung pian buang, kada masalah. Ya, langsung pian buang ya di tempat sampah, langsung enggak ada masalah. Ya tidak perlu dicuci. Karena juga tidak ada tuntunannya. Emang ada sebagian ahlul ilm mengatakan bahwasanya tubuh manusia itu yang ada dari tubuh manusia itu lebih baik jangan langsung dibuang, ditanam. Ya takut terkena sihir dan semisalnya. Maka kalau ada sebagian orang bisa takut terkena sihir dan semisalnya, dia bersihkan darah itu sampai tidak ada bekasnya kemudian dia buang, ya tidak ada masalah sebetulnya. Tetapi insya Allah tidak mengapa kalau seandainya langsung dia buang, ya dibuang di tempat sampah ya tanpa harus dia membersihkan terlebih dahulu. Wallahu taala alam. Jazakallahu khair Ustaz. Baik. Ya. Insya Allah cukup ibu-ibu ya, sudah nggak ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada kita tutup. Ibu-ibu, cukup atau ada pertanyaan lagi? Sudah cukup Ustadz. Ya. Baik. Jazakallahu khairan, mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang ulun sampaikan. Ya, insyaallah nanti kita lanjutkan lagi pembahasan tentang mazhab fikih sunnah wanita. Ya, insyaallah ini masih bab muqaddimah ya awal-awal. Nanti kita akan membahas makin mendalam tentang masalah fikih wanita ini. Ini saja yang bisa ulun sampaikan. Kita tutup dan doa kepada majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.